Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artikel yang berjudul Strategi Peningkatan Eksistensi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) melalui Jejaring Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bengkal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Suwito Singgih selaku dosen pembimbing dari Prodi IPA. Yang kedua yaitu Hovifah Widya Pangestika selaku penulis pertama dari Prodi IPA. Yang ketiga yaitu Siti Afifah Fauzia selaku penulis kedua dari Prodi IPA. Yang keempat yaitu Eka Fitriani selaku penulis ketiga dari Prodi PBSI. Selanjutnya yaitu posisi Desa Bengkal. Desa Bengkal terletak di ketinggian 460 meter dari permukaan laut dan berjarak 4,1 km dari ibu kota Kecamatan Kranggan serta 9,1 km dari ibu kota kabupaten. Permasalahan dalam gabungan kelompok tani Desa Bengkal yaitu belum mempunyai jejaring sosial untuk mempromosikan dan mempublikasikan kegiatan dan penjualan bibit buah dan sayuran. Rendahnya wawasan dan pengetahuan dari anggota Gapoktan seputar jaringan sosial mengakibatkan Gapoktan Desa Bengkal kurang diketahui oleh masyarakat luas dan hanya diketahui oleh lingkup Kabupaten Temanggung. Tujuan untuk meningkatkan eksistensi Gapoktan Desa Bengkal melalui jejaring sosial seperti Facebook dan Instagram. Mengapa dipilih Facebook dan Instagram? Karena Facebook dan Instagram banyak yang mengakses baik dari kalangan remaja maupun dewasa. Gapoktan, gabungan kelompok tani atau Gapoktan merupakan perkumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian di desa. Adanya gabungan kelompok tani, Gapoktan, agar kelompok tani dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dan menyediakan sarana produksi pertanian atau perluasan usaha tani untuk para petani di desa. Untuk materi yang selanjutnya, kepada Mbak Siti Afifah Fauziah dipersilahkan. Baik, untuk yang selanjutnya, Gapoktan Desa Bengkal. Gapoktan di Desa Bengkal sudah berdiri sejak lama dan hingga sekarang masih tetap aktif. Tetapi tidak sepenuhnya anggota Gapoktan ini ikut serta dalam setiap kegiatan. Hanya ketua, sekretaris, dan 1 atau 2 anggota yang turut aktif dalam kegiatan. Gapoktan ini juga sudah memiliki tempat kesekretarian yang cukup luas dan berkembang. Selain itu, juga terdapat bermacam-macam jenis bibit-bibit buah dan sayuran. Gapoktan Desa Bengkal berencana untuk merintis agrowisata di Desa Bengkal guna untuk meningkatkan perekonomian Gapoktan dan warga setempat. Tujuan dari pembentukan agrowisata ini bukan hanya untuk rekreasi saja, akan tetapi juga untuk edukasi. Jadi wisatawan bukan hanya bersenang-senang, akan tetapi ada pengetahuan yang didapat, seperti cara budidaya tanaman, teknik penanaman, atau praktik secara langsung. Berdasarkan hasil observasi yang telah didapat, adapun permasalahan Gapoktan di Desa Bengkal. Yang pertama, belum mempunyai jejaring sosial untuk mempromosikan dan mempublikasikan kegiatan dan penjualan bibit buah dan sayuran. Yang kedua, rendahnya wawasan dan pengetahuan dari anggota Gapoktan seputar jejaring sosial yang mengakibatkan Gapoktan di Desa Bengkal kurang diketahui oleh masyarakat luas. Nah, strategi untuk meningkatkan eksistensi Gapoktan meliputi media sosial dan ada keistimewaan dari media sosial. Yang pertama ada media sosial itu sendiri menurut Perangin Angin dan Zainal 2018 yang menyatakan bahwa jejaring sosial atau media sosial merupakan sebuah jalan untuk mentransmisi atau membagi informasi dengan halayak umum yang lebih luas. Kemudian, media sosial juga merupakan saluran komunikasi yang analog, yang artinya
sebuah sistem yang menyebarluaskan informasi kepada orang lain. Adapun keistimewaan dari media sosial, kemampuan dalam keluasan jaringan dan kecepatan memperoleh informasi yang dapat memfasilitasi kebutuhan komunikasi dari berbagai kalangan masyarakat, yang didukung dengan tersedianya berbagai jenis Android, handphone, dan perangkat elektronik yang menyediakan berbagai fitur khusus sehingga dapat berkomunikasi kepada semua orang. Strategi yang selanjutnya, media sosial itu sendiri mempunyai beberapa aplikasi, yaitu Facebook dan Instagram, di mana Facebook merupakan sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan Februari tahun 2004. Jejaring sosial Facebook ini dimiliki dan dioperasi oleh Facebook Inc. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama temannya yang berasal dari Universitas Harvard. Sedangkan Instagram adalah salah satu aplikasi jejaring sosial yang digunakan untuk berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto atau video, menerapkan filter digital, dan membagikan ke berbagai layanan jejaring sosial lainnya. Strategi yang selanjutnya, agar Gapoktan Desa Bengkal lebih dikenal oleh masyarakat di luar Kabupaten Temanggung, maka pembuatan akun jejaring sosial seperti Facebook dan Instagram sangat penting dilakukan, di mana tujuannya untuk mempromosikan dan mempublikasikan setiap kegiatan serta meningkatkan penjualan bibit buah dan sayuran yang ada di Gapoktan Desa Bengkal. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hovifah. Silakan. Baik, untuk selanjutnya masih tentang strategi yang digunakan untuk meningkatkan eksistensi Gapoktan di Desa Bengkal. Nah, ini merupakan akun Facebook dan Instagram dari Gapoktan sendiri, di mana cara pembuatan akun Facebook cukup mudah, hanya dengan mengisi email atau nomor telepon dan membuat kata sandi. Begitu pula untuk membuat akun Instagram. Selain itu, Instagram juga dapat ditautkan dengan akun Facebook yang sudah ada. Kemudian dari pembuatan akun tersebut akan dilakukan analisis berupa analisis SWOT yang dapat menjadi acuan layak tidaknya jejaring sosial tersebut dijadikan salah satu strategi peningkatan eksistensi dari Gapoktan. Pertama, ada analisis SWOT untuk jejaring sosial Facebook. Kekuatan atau strength dari jejaring sosial Facebook ini karena satu, pengguna Facebook yang jumlahnya cukup banyak, mulai dari anak-anak, remaja, dan orang tua. Kedua, pengoperasiannya cukup mudah, dapat berkomunikasi dan sharing ilmu dengan banyak orang dari berbagai tempat, serta dapat dijadikan wadah atau tempat pemasaran produk atau biasa disebut digital marketing. Selanjutnya untuk kelemahan atau weakness-nya sendiri, satu, banyaknya akun Facebook palsu yang dapat merugikan dan keamanan data pribadi masih rentan untuk disusupi pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Kemudian untuk opportunity jejaring sosial Facebook, di mana peluang Gapoktan Desa Bengkal dapat lebih dikenal semakin luas dan meningkatnya pengguna Facebook. Untuk ancamannya, akan semakin banyak jejaring sosial yang bermunculan dan lebih berkembang, serta adanya percobaan pemalsuan pada akun Facebook. Kedua, yaitu analisis SWOT tentang jejaring sosial Instagram. Pertama, untuk kekuatannya meliputi jejaring sosial yang dapat digunakan untuk sharing foto, video, ataupun keduanya. Yang kedua yaitu filter yang tersedia di Instagram memudahkan untuk editing foto dan video. Kemudian mudah dihubungkan dengan jejaring sosial lainnya seperti Facebook dan menyediakan tempat untuk bisnis secara online serta penggunaan yang jumlahnya juga cukup banyak. Untuk kelemahan atau weakness-nya sendiri,
pengoperasiannya yang lumayan rumit untuk pemula, khususnya saat editing foto atau video. Kedua, aplikasi Instagram ini harus diperbarui atau diupdate secara berkala, serta menghabiskan banyak data atau kuota internet. Selanjutnya, peluangnya atau opportunity media akun Instagram adalah adanya hashtag atau tagar, dapat memudahkan pencarian, meningkatkan publikasi Gapoktan agar dapat lebih dikenal di kalangan remaja, dan peluang untuk mengunggah video kegiatan yang berdurasi panjang, sehingga eksistensi Gapoktan akan meningkat. Terakhir, ancaman jejaring sosial Instagram yaitu semakin banyak jejaring yang serupa dan lebih berkembang serta eksploitasi atau pemanfaatan secara sewenang-wenang foto maupun video yang beredar di Instagram. Kemudian dari analisis SWOT tadi dapat dilihat dampak yang akan ditimbulkan, di mana terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya meliputi melalui akun Facebook dan Instagram, Gapoktan Desa Bengkal akan lebih dikenal semakin luas karena banyaknya pengguna jaring sosial tersebut. Kedua, adanya jejaring sosial seperti Facebook dan Instagram dapat dimanfaatkan untuk membagikan situasi dan kondisi atau keadaan terkini yang sedang dilakukan di Gapoktan. Ketiga, melalui jejaring sosial dapat dilakukan sharing bersama dengan berbagai tempat, di mana Gapoktan dapat membagi informasi dan pengetahuan melalui akun media sosial tersebut. Kemudian dapat digunakan sebagai media promosi atau digital marketing. Bibit-bibit yang ada di Gapoktan dapat dijual melalui jejaring sosial tersebut. Kemudian akan menambah pendapatan dan meningkatkan perekonomian dari anggota maupun Gapoktan itu sendiri. Kemudian untuk dampak negatifnya, di mana akun Facebook dan Instagram yang rentan untuk dipalsukan dan diretas, sehingga akun dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk menangani hal tersebut, maka perlu adanya seseorang atau salah satu anggota Gapoktan yang harus mengetahui pengoperasian akun tersebut, sehingga perlu adanya SDM yang mumpuni seputar jejaring sosial dan digital. Saya kembalikan ke moderator. Jadi kesimpulan dari pemaparan kelompok kami yaitu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan eksistensi Gapoktan Desa Bengkal melalui jejaring sosial adalah melalui media sosial Facebook dan Instagram. Desa Bengkal dikenal dan diketahui oleh masyarakat, akan diketahui oleh banyak masyarakat. Nah, alasan dari penggunaan media sosial Facebook dan Instagram itu sendiri yaitu jumlah dari pengguna Facebook dan Instagram sangat banyak. Instagram dan Facebook juga merupakan jejaring sosial yang sangat populer di kalangan remaja maupun dewasa. Pengoperasiannya yang cukup mudah bagi kalangan remaja maupun dewasa dan dapat digunakan untuk mengunggah foto dan video baik berdurasi pendek maupun panjang. Nah, dampak yang diharapkan dari adanya jejaring sosial Facebook dan Instagram ini adalah meningkatnya eksistensi Gapoktan di Desa Bengkal sehingga dapat dikenal lebih luas melalui jejaring sosial. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.